Kesehatan sebagian dari iman nampaknya melekat betul dalam diri Lira Firna. Ia masih menganggap kalau kesehatan itu sebuah harga yang sangat mahal. Tidak heran kalau ia selalu menjaga anugerah dari Sang Pencipta itu sebaik dan sesempurna mungkin. Meski ia mengaku ada mah bersarang dalam tubuhnya, toh Lira masih bisa bersikap profesional di lokasi syuting tatkala rasa sakit menggelitik. Ia juga tidak ingin gara-gara rasa sakit yang dideritanya, penggemar memberi nilai merah untuknya. Sempat terdengar kabar kalau teror bertubi-tubi yang ia terima itu berasal dari pihak istri pertama suaminya yang tidak suka dengan pernikahan Cece Kirani dengan Muhammad Se. Namun kabar tersebut dibantahnya. Kalau dibilang saya rebut rumah tangga orang, apanya mau direbut? Saya bilang gitu. Kecuali saya menikah dengan orang, terus udah lu udah pisah dia sama istri lo ke gue gitu. Itu kan namanya ngerebut. Tapi saya enggak kok. Saya nikah kami baik-baik gitu dan nggak ada orang yang berusaha untuk ngacauin pernikahan kami gitu. Entah siapa yang berbuat iseng kepadanya. Yang jelas ia mengaku sangat terganggu dengan kata-kata tak sedap yang rajin dikirim oleh si wanita pengganggu tersebut. Untunglah sikap sang suami yang tidak macam-macam membuat kepercayaan Cece tidak luntur sedikit pun meski didera persoalan. Sedikit pun tak terbersit rasa curiga, apalagi berusaha mencari tahu kegiatan suaminya di luar rumah. Saya sempat bicara tapi dia bilang udahlah anggap aja yang lalu gitu. Yang penting dia nggak sampai yang ke personal saya banget, saya bertindak, tapi ini teror sedikit sih nggak apa-apa. Bukan sekali dua kali pula ia mencoba untuk menghubungi kembali nomor telepon si pengirim. Sayangnya hingga kini, identitas si wanita pengganggu tidak juga terungkap. Saya tahu nomor handphonenya, saya catat, tapi saya coba hubungin perempuan memang, tapi nggak tahu siapa. Tidak ada cara lain yang bisa ia lakukan untuk menghentikan teror tersebut selain mengganti nomor teleponnya. Terus saya ganti handphone, terus mungkin dia nggak tahu nomor handphone saya yang baru. Kisah asmara Alexandra dengan drummer Dewa Tio Nugros yang masih seumur jagung bisa dibilang sedang hangat-hangatnya. Kami sempat mewawancarai Alexandra pada saat acara Suwindu Kabar-Kabari, Tur 5 Kota di Kota Bandung. Masih di acara Hari Ulang Tahun Sewindu Infotainment Kebanggaan Kita Kabar-Kabari di Kota Bandung, kami menjumpai Alexandra. Hubungannya dengan mantan kekasih penyanyi Audi Tio Nugros ini masih terbilang sedang hangat-hangatnya. Sayangnya, kebahagiaan hatinya tidak bisa dinikmati bersama Tio karena Tio saat ini sedang berada di negeri Paman Sam dalam rangka tur konser. Soal perasaan hatinya yang tengah kangen berat ini pun memang tidak bisa ditahan. Ya nggak apa-apa lah, menjalankan tugas. Cuman, ya dia menjalankan tugasnya dia, saya menjalankan tugas saya, ya sudah. Kepasrahan dirasakan betul oleh pemilik mata indah ini. Sampai-sampai rasa khawatir apalagi cemburu tidak terbersit di benaknya. Ia percaya masih hangatnya hubungan mereka menjadi jaminan kalau sang kekasih tidak akan berbuat macam-macam. Apalagi menjelang kepergiannya beberapa hari lalu, keduanya sempat meluangkan waktu untuk mengukir kenangan khusus yang dapat diingat sebagai pengganjal rindu. Momen khusus itu, yang pasti yang tahu, yaitu masalah pribadi lah, ada. Maksudnya terlintas kepikiran atau apa gitu ya, mungkin dihubungin SMS, mungkin gitu. Yang pasti, sikap dewasa dan pengalaman yang dimiliki Tio menjadi daya tarik sendiri buatnya. Sayangnya hal itu tidak membuat keduanya akan segera berikrar di depan penghulu. Nampaknya antara Alexandra dan Tio masih ingin berlama-lama mengurai jalinan cinta yang selalu membuat pelakunya berdebat. Ya pokoknya aku setiap kali menjalin hubungan, aku berpacaran, aku serius orangnya. Jadi aku nggak bisa dengan orang yang mungkin dengan easy going atau just have fun gitu, nggak. Setiap kali menjalin hubungan aku serius. Tapi sejauh ini tapi hubungan kita fine aja, baik-baik saja. Ya kita jalanin dulu lah gitu. Mungkin dia akan masih tetap berkarir dan saya masih tetap berkarir. Kita masih berkarir aja dulu gitu. Tidak tahu batasnya sampai mana nanti. Masih dalam kesempatan yang sama, kami juga sempat mewawancarai My Band seputar acara tersebut. Sebagai salah satu band baru di Belantika Musik Indonesia, mereka mengaku bangga dan puas bisa terlibat sebagai salah satu pengisi acara Hari Ulang Tahun Sewindu Kabar-Kabari. Puas banget. Tapi kita masih belum puas.
Nah, blog postnya di mana tuh? Pengen terus. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kalian kok sepertinya gugup waktu manggung tadi? Masa sih? Mungkin kedinginan ya. Kedinginan kan? Karena kotanya. Tadi gimana ya? Habis manggung meriang. Meriang kan? Dingin. Emang kurang sehat aja. Kondisi kecapean di jalan. Seperti yang kita ketahui, profesi sebagai artis sangatlah menyibukkan. Begitupun dengan si cantik Lira Firna. Pemirsa ingin tahu apa saja kegiatan Lira Firna? Berikut kegiatan keseharian Lira yang sempat kami liput. Kesehatan sebagian dari iman nampaknya melekat betul dalam diri Lira Firna. Ia masih menganggap kalau kesehatan itu sebuah harga yang sangat mahal. Tidak heran kalau ia selalu menjaga anugerah dari Sang Pencipta itu sebaik dan sesempurna mungkin. Meski ia mengaku ada mah bersarang dalam tubuhnya, toh Lira masih bisa bersikap profesional di lokasi syuting tatkala rasa sakit menggelitik. Ia juga tidak ingin gara-gara rasa sakit yang dideritanya, penggemar memberi nilai merah untuknya. Penting untuk merawat tubuh ya, karena istilahnya physically tubuh itu juga anugerah dari Allah. Kita udah dikasih segala macam lengkap, tinggal ngerawat aja apa susahnya sih. Mau nggak mau penggemar dan publik menuntut yang serba oke, seperti yang mereka lihat di TV. Wajar kalau ia panik dengan penyakit kulit yang akan menyerang tubuhnya. Lira tidak mau di atas pundak serta lengannya yang putih bersih ini muncul tato keputihan yang populer disebut panu atau jamur. Selama ini, sosok artis yang gemar bermain dengan hewan melata ini lebih memilih tank top, kemben, dan jenis pakaian lainnya yang senantiasa menonjolkan keindahan tubuh wanita. Suka baju-baju dada yang bahu terbuka. Kalau misalnya kulit di bahunya nggak oke, kayaknya malu juga ya, mendingan pakai sweater kali. Iya lah, nggak pede. Benda kecil lainnya yang tidak pernah absen dari tas punggungnya adalah tube kecil yang sangat efektif mengatasi masalah kulit. Ia percaya kalau obat ini bisa mengatasi masalah yang bisa membuat tubuhnya tidak indah dipandang. Boleh lihat nggak, Non? Seperti apa sih bentuknya? Ini bagus buat mencegah. Jadi sebelum kita kena, justru sebelum pengobatan paling bagus mencegah. Nah, sebagai ganti karena kamu sudah menjaga kesehatan tubuh dan kulit, ini ada tanda terima kasih dan kenang-kenangan dari kami. Kak Nesten, terima kasih ya, I love you, Cie, karena aku pakai dirimu dan kau memberikanku. Aduh, berarti aku berapa bulan nih nggak beli Kak Nesten karena dapat gratis. Pria bernama SB Duta ini mengaku sebagai teman dekat Harry de Vretes. Lebih dari teman dekat, ia dan Harry de Vretes adalah teman bisnis. Sayangnya hubungan pertemanan dan urusan bisnis mereka hancur berantakan gara-gara sebuah kepercayaan yang terlanjur dilanggar. Kekecewaan SB Duta terhadap Harry de Vretes sempat ia sampaikan lewat media massa beberapa waktu yang lalu. Jadi yang dibuat 4 episode itu dibuat sama dengan sinetron komedi yang terdahulu, yang zamannya 7 tahun yang lalu sama dan sudah jadi. Artinya saya berarti menjual satu produk dengan 2 nama, dengan 2 stasiun yang berbeda. Habis saya, bisa dituntut kiri kanan. Itu dulu. Kini hubungannya dengan Harry de Vretes sudah kembali normal. Bahkan SB Duta dan Harry de Vretes telah kembali menjalin kerjasama. Tidak ada lagi kekecewaan. Keduanya sama-sama sepakat untuk melupakan segala persoalan dan kembali pada tujuan semula, membangkitkan kembali acara Lenong Rumpi. Terus terang aja, saya tidak ada satu persen pun, 1 mili pun saya sakit hati ataupun dendam ataupun kesel dengan Mas Heri, nggak ada. Sepenuh hati bahwa saya menyambut uluran tangan yang kita lakukan berdua. Aku menghubungi ke tempatnya Mas Duta dan alhamdulillah direspon juga ya sama Mas Duta. Oh iya deh, oke, kita ketemuan deh ya kan, dan kita cari way out-nya bareng-bareng gitu. Dan lagi saya sama Mas Duta ini kan sebenarnya bukan berhubungan kerja untuk satu proyek aja. Kita sebenarnya kita mempersiapkan ada 3 proyek yang kita akan garap bersama-sama gitu loh. Jadi makanya ya juga nggak mungkin lah kalau nggak ada titik temu gitu, karena kan kita sebenarnya partner yang akan berjalan bersama gitu. Pemirsa, tentu saja kami masih punya kabar untuk Anda. Karena kami kabar-kabari. Dan saksikan terus sajian berikut ini. Ditemui usai perayaan ulang tahun Leon, putra pertamanya, Betharia Sonata dan Willy Dosan terlihat begitu akrab dan harmonis. Pemandangan seperti ini mungkin tidak akan terjadi
Kalau saja keduanya tidak menjaga hubungan baik demi dua buah hati yang menjadi korban perceraian mereka. Karena alasan buah hati jugalah yang membuat perceraian tidak benar-benar memisahkan mereka. Kepengen aja membahagiakan. Lihat saja, Betharia Sonata dan Willy Dosan dengan Leon di antara.